Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ying Huan-Huan menatap pemuda yang masih tampak linglung di samping mayat iblis itu. Senyum menawan kembali menghiasi wajahnya yang cantik. Ia lalu melambaikan tangan ke arah Lin Dong sambil berkata dengan nada ringan, "Hei, apakah kamu jadi bodoh? Hati-hati dengan mayat iblis, itu mungkin bangun lagi." Lin Dong hanya bisa tersenyum kecut mendengar ucapan itu. Ia menjawab dengan tenang, "Aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu adalah beban. Terlebih lagi, kemungkinan besar akulah yang akan menjadi bebanmu di masa depan." Meski ia tidak menjelaskan lebih jauh, Lin Dong tahu jelas bahwa identitas Ying Huan-Huan sebagai reinkarnator bukanlah hal biasa. Begitu kekuatannya benar-benar bangkit, kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Saat itu tiba, sulit untuk mengatakan siapa yang sebenarnya akan bergantung pada siapa. Ying Huan-Huan mengedipkan mata besarnya, tampak tidak sepenuhnya memahami maksud Lin Dong. Namun setelah berpikir sejenak, ia tersenyum dan berkata dengan nada santai, "Kalau hari itu benar-benar datang, kamu bisa tenang. Aku tidak akan menyalahkanmu karena menahanku. Aku pasti akan melindungimu." Setelah mengatakan itu, ia tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa manis, seolah membayangkan sesuatu yang lucu. Lin Dong hanya menggelengkan kepala tanpa daya dan tidak melanjutkan pembicaraan tersebut. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke gugusan cahaya putih di tangannya. Cahaya itu terasa hangat. Di dalamnya, sebuah pil seukuran ibu jari berputar perlahan, memancarkan kehidupan misterius yang tampak tak ada habisnya. Lin Dong dapat merasakan vitalitas yang luar biasa dari dalamnya. Ying Huan-Huan mendekat dan menatapnya dengan rasa ingin tahu sebelum bertanya, "Apakah ini manik tulang kehidupan misterius?" "Iya," jawab Lin Dong sambil tersenyum tipis. Keberuntungannya kali ini memang cukup baik. Jika murid Sekte Pedang tidak datang dan menarik perhatian dua mayat iblis, kemungkinan besar mereka harus melarikan diri tanpa hasil. Menghadapi satu mayat iblis saja sudah cukup merepotkan, apalagi jika harus melawan 4 sekaligus. Lin Dong tidak terlalu memikirkan nasib murid Sekte Pedang. Mereka sendiri yang terlibat dalam masalah itu. Ia tidak berniat mencelakai mereka, tetapi juga tidak memiliki kewajiban untuk membantu. Setelah beberapa saat mengamati, Lin Dong menyimpan manik tulang kehidupan misterius ke dalam cincin penyimpanannya. Namun, pandangannya kemudian beralih ke mayat iblis yang tergeletak di tanah. Ia terdiam sejenak sebelum berjongkok dan menyentuh tubuhnya. Tubuh itu terasa dingin dan keras seperti besi. Setelah terkikis oleh Ki Iblis, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan, kemungkinan besar lebih kuat dari tubuh Lin Dong sendiri yang telah dilatih dengan keterampilan naga terwujud surga hijau. Ying Huan-Huan melihat tindakannya dan bertanya dengan bingung, "Apa yang kamu lakukan?" Lin Dong mengerucutkan bibirnya dan menjawab, "Tubuh mayat iblis ini sangat kuat. Sayang sekali kalau ditinggalkan begitu saja." Ying Huan-Huan sedikit mengernyit lalu menjelaskan, "Tubuh seperti ini memang disukai oleh orang-orang dari Sekte Boneka, karena bisa dimurnikan menjadi boneka kuat. Tapi kita tidak punya teknik itu. Lagi pula, mayat iblis ini penuh dengan ki iblis dari wilayah iblis unik. Kalau sembarangan menyentuhnya, pikiran bisa terkikis." Lin Dong terdiam, matanya berkedip sejenak. Ia memang tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan boneka. Namun, sebuah ide mulai muncul di benaknya. Ia kemudian mengangkat kepala dan berkata, "Kalau aku memasukkan roh Yuan ke dalam tubuh ini, aku bisa mengendalikannya, kan?" Wajah Ying Huan-Huan langsung berubah ketika mendengar itu. "Tidak mungkin, ki iblis di dalamnya terlalu kuat. Kalau roh Yuanmu masuk, itu akan langsung terkikis. Itu sama saja mencari kematian." Namun Lin Dong hanya tersenyum tipis. Ia berkata dengan tenang, "Itu hanya berlaku untuk roh Yuan biasa." Saat ia mengulurkan tangan, sebuah roh Yuan seukuran telapak tangan muncul. Pola cahaya hitam perlahan terbentuk di permukaannya, membentuk simbol misterius seperti pusaran gelap yang memancarkan kekuatan melahap. Ying Huan-Huan menatapnya dan berkata pelan, "Itu, simbol leluhur yang melahap." Lin Dong mengangguk. "Dengan ini melindungi roh Yuanku, ki iblis itu tidak akan bisa mengikisku." Ying Huan-Huan akhirnya menghela napas lega dan mengangguk. "Kalau begitu, seharusnya tidak masalah." Lin Dong tampak sedikit bersemangat. Ia berkata, "Tolong jaga aku."
Aku akan mencobanya. Baik, jawab Ying Huan-Huan sambil mundur beberapa langkah. Lindong duduk di depan mayat iblis dan menenangkan energi dalam tubuhnya. Setelah itu, ekspresinya menjadi serius. Dengan satu pikiran, roh Yuan di tangannya langsung melesat masuk ke dalam tubuh mayat iblis melalui dahinya. Begitu roh Yuan masuk, perubahan langsung terjadi. Ki iblis hitam meledak keluar dari tubuh mayat itu dan menyerbu ke arah kepala, mencoba mengikis roh Yuan yang baru saja masuk. Cahaya keemasan yang melindungi roh Yuan mulai melemah di bawah tekanan tersebut. Mata Lindong menjadi dingin. Ia segera mengaktifkan kekuatan simbol leluhur yang melahap. Sebuah pusaran hitam muncul, melindungi roh Yuan seperti benteng. Ki iblis yang menyerang langsung ditelan oleh kekuatan itu. Namun, Lindong tidak menyerap ki iblis tersebut. Ia menyadari bahwa energi itu hanya akan mencemari kekuatannya, sehingga ia langsung menghancurkannya. Perlahan, ki iblis kehilangan efeknya dan mulai surut kembali ke dalam tubuh mayat. Pada saat itu, sebuah perasaan aneh muncul di benak Lindong. Ia mencoba memberikan perintah. Mayat iblis yang tergeletak di tanah tiba-tiba membuka matanya. Ying Huan-Huan sedikit terkejut, tetapi segera menyadari bahwa tidak ada niat menyerang. Ia pun menghela napas lega. Lindong membuka matanya, dan senyum muncul di wajahnya. Sepertinya berhasil. Mayat iblis itu berdiri di sampingnya dengan tenang, seperti penjaga setia. Matanya tidak lagi merah, melainkan berwarna keemasan, dan aura pembunuhnya telah jauh berkurang. Tatapan Lindong menjadi panas saat ia melihat hasilnya. Dibandingkan dengan manik tulang kehidupan misterius, keberhasilan ini jauh lebih berharga baginya. Ini adalah kekuatan tempur nyata yang bisa ia gunakan di masa depan. Ying Huan-Huan menatapnya sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau kita kembali? Kakak dan yang lain mungkin kesulitan menghadapi mayat iblis yang tersisa. Ekspresi Lindong langsung berubah serius. Ia mengangguk tanpa ragu. Tanpa membuang waktu, ia segera bergerak maju. Ying Huan-Huan mengikuti di belakangnya, sementara mayat iblis yang telah ia kendalikan bergerak diam mengikuti seperti bayangan. Mereka bertiga segera melesat melintasi dataran gelap, menuju pertempuran yang masih berlangsung. Ratusan sosok melayang di atas tanah tandus, membentuk sebuah formasi misterius yang menutup rapat area di bawah mereka. Yuan power yang agung mengalir dari tubuh masing-masing, menyatu menjadi susunan cahaya besar yang menyegel bagian tengah. Di dalamnya, seekor mayat iblis hitam mengamuk tanpa henti. Ia terus menghantam dinding formasi, kekuatannya yang brutal mengguncang cahaya pelindung hingga bergetar dan beriak. Di garis depan, Wang Yan mengayunkan pedangnya dengan penuh amarah. Tebasannya jatuh dengan kekuatan dahsyat, menghantam tubuh mayat iblis dan melemparkannya jauh hingga membentur dinding formasi. Namun, makhluk itu segera bangkit kembali seolah tak terjadi apa-apa. Hanya bekas luka putih samar yang tertinggal di tubuhnya. Wajah Wang Yan mengeras. Ia menyadari serangannya barusan cukup untuk melukai ahli tingkat 9 Yuan Nirvana, tetapi sama sekali tidak berarti bagi makhluk itu. Di sampingnya, Ying Xiao-Xiao mengamati dengan ekspresi muram. Meski mereka berhasil menjebak mayat iblis dengan jumlah yang unggul, serangan mereka tidak mampu memberikan kerusakan berarti. Sementara itu, makhluk tersebut tidak mengenal lelah ataupun takut. Jika terus seperti ini, justru mereka yang akan kehabisan tenaga. Setelah berpikir sejenak, Ying Xiao-Xiao akhirnya memberi perintah dengan tenang namun tegas, meminta semua orang memusatkan serangan. Satu-satunya cara adalah melemahkan pertahanan makhluk itu terlebih dahulu sebelum mencoba menghancurkannya. Namun sebelum strategi itu dijalankan sepenuhnya, King Ye tiba-tiba memperingatkan bahwa mereka telah ditemukan oleh kelompok lain. Ying Xiao-Xiao dan Wang Yan segera mengangkat kepala. Dari kejauhan, suara angin mendekat, diikuti oleh puluhan sosok yang bermunculan di langit. Jumlah mereka cukup besar, terbagi dalam kelompok-kelompok kecil, jelas bukan satu faksi tunggal, melainkan para praktisi independen dari berbagai kekuatan kecil. Di garis depan, 4 pria parubaya berdiri dengan tenang. Wajah mereka kurus, mata mereka tajam dan penuh pengalaman. Mereka jelas bukan orang sembarangan. Tatapan mereka segera tertuju pada mayat iblis yang terperangkap, lalu beralih ke dantiannya, tempat cahaya putih samar berkilau. Pil yang berputar di dalamnya langsung membuat mata mereka memanas oleh keserakahan. Salah satu dari mereka, pria berhidung bengkok,
menatap dengan rakus sambil bergumam bahwa itu adalah manik tulang kehidupan misterius, harta yang luar biasa. Di sampingnya, pria berjubah merah yang dikenal sebagai Liu Tao memperhatikan murid-murid Sekte Dao dengan sedikit keraguan. Namun pria lain mengejeknya, menyiratkan bahwa tidak seharusnya ia gentar menghadapi murid-murid muda. Percakapan singkat itu segera berubah menjadi niat yang jelas, mereka ingin ikut campur. Liu Tao kemudian memimpin kelompoknya mendekat. Melihat itu, murid-murid Sekte Dao langsung tegang. Aura dingin terpancar dari Ying Xiaoxiao dan Wang Yan. Dengan tenang, Ying Xiaoxiao memperingatkan agar mereka menjaga jarak karena Sekte Dao sedang menghadapi mayat iblis. Namun pria berwajah kering hanya tertawa, menawarkan bantuan dengan nada yang jelas tidak tulus. Mereka menyadari Sekte Dao sedang kesulitan, dan justru ingin memanfaatkan situasi. Wang Yan tidak menahan diri. Dengan suara dingin dan tajam, ia memperingatkan mereka untuk segera pergi. Aura kejam terpancar dari tubuhnya, dan pedangnya berkilau dengan cahaya mematikan. Namun ancaman itu hanya dibalas dengan ejekan. Liu Tao dan kelompoknya meremehkan mereka, menyebut murid Sekte Dao sebagai orang-orang yang hanya terbiasa hidup dalam perlindungan. Situasi menjadi semakin tegang. Menyadari kemungkinan bentrokan, Ying Xiaoxiao diam-diam memberi isyarat. 100 murid segera keluar dari formasi dan berdiri di belakangnya, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk meski formasi menjadi lebih lemah. Melihat tekad itu, kelompok Liu Tao sempat terkejut. Namun mereka tidak mundur. Pria berhidung bengkok melangkah maju dengan niat menyerang. Namun tepat saat ia hendak bergerak, sesuatu berubah. Sosok tiba-tiba muncul di atasnya seperti bayangan. Tanpa peringatan, serangan menghantam turun dengan kekuatan yang mengerikan. Pria itu bahkan tidak sempat bereaksi sepenuhnya. Pertahanannya hancur dalam sekejap, dan tubuhnya terpukul keras hingga jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar. Darah muncrat dari mulutnya. Semua orang terkejut. Liu Tao dan yang lainnya langsung menoleh ke arah sosok yang baru muncul. Seorang pemuda berdiri di udara, tubuhnya ramping, memegang cabang pohon hitam yang aneh. Tatapannya dingin dan tajam, memancarkan niat membunuh yang tidak disembunyikan. Itu adalah Lindong. Dengan suara rendah namun penuh tekanan, ia memperingatkan mereka agar segera pergi. Jika tidak, dalam 10 napas, tidak satu pun dari mereka akan selamat. Udara seketika menjadi sunyi. Ancaman itu tidak berlebihan, semua orang bisa merasakannya. Dan untuk pertama kalinya, kelompok Liu Tao merasakan bahaya yang sesungguhnya. Kelompok Liu Tao menatap pemuda yang muncul di langit dengan ekspresi berubah-ubah. Aura kejam yang terpancar dari tubuhnya membuat hati mereka goyah. Meski sebelumnya mereka berani menekan Ying Xiaoxiao dan yang lain, jauh di dalam hati, mereka tetap menyadari bahwa Sekte Dao adalah salah satu dari 8 sekte super di wilayah Suan Timur, kekuatan raksasa yang tidak bisa diremehkan. Sejak awal, mereka memang tidak berniat membunuh. Yang mereka inginkan hanyalah menakut-nakuti para murid muda Sekte Dao agar bisa mengambil keuntungan dari situasi. Namun mereka tidak menyangka, satu persatu orang dari pihak lawan justru semakin berbahaya. Jika sebelumnya Ying Xiaoxiao masih berbicara dengan tenang, maka pemuda yang baru muncul ini bahkan langsung mengancam tanpa basa-basi. Liu Tao tertawa dingin dan berkata bahwa pemuda itu terlalu sombong. Sebagai orang yang telah lama berkelana dan memiliki reputasi, mereka jelas merasa tersinggung dengan sikap seperti itu. Namun Lindong sama sekali tidak menggubrisnya. Tatapannya tetap dingin. Setelah beberapa saat, ia akhirnya membuka mulut dan dengan tenang menyatakan bahwa waktu 10 napas telah habis. Saat kata-kata itu jatuh, sebuah cahaya hitam muncul di belakangnya dan berubah menjadi sosok mayat iblis yang berdiri tegak seperti penjaga. Pemandangan itu langsung memicu keterkejutan di semua pihak. Bahkan Ying Xiaoxiao dan Wang Yan tak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut mereka. Mereka menatap mayat iblis di belakang Lindong, lalu secara refleks melihat ke arah mayat iblis lain yang masih terjebak dalam formasi. Baru saat itulah mereka benar-benar menyadari sesuatu yang sulit dipercaya, Lindong tidak hanya mengalahkan makhluk itu, tetapi juga berhasil mengendalikannya. Kelompok Liu Tao pun terdiam. Wajah mereka memucat, langkah kaki mereka tanpa sadar mundur. Ketakutan mulai menggantikan keserakahan. Dengan nada yang berubah drastis, Liu Tao mencoba meredakan situasi. Ia berkata bahwa mereka hanya kebetulan lewat dan tidak berniat apa-apa. Lindong menatap mereka dengan dingin,
jelas tidak tertarik berbasa-basi. Ia hanya mengucapkan satu kata, menyuruh mereka pergi. Kali ini, tidak ada yang berani membantah. Tanpa ragu, kelompok Liu Tao langsung mundur dan melarikan diri bersama anak buah mereka. Mereka tahu, jika terus bertahan, yang menunggu hanyalah kematian. Ying Xiao-Xiao dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan kepergian mereka dengan perasaan campur aduk. Kelompok yang tadi begitu arogan kini kabur tanpa sisa harga diri. Setelah situasi mereda, Lin Dong berbalik. Aura dingin di tubuhnya menghilang, digantikan senyum tipis saat ia menanyakan keadaan mereka. Ying Xiao-Xiao menjawab bahwa mereka baik-baik saja, hanya saja sedikit sial karena bertemu orang-orang seperti itu. Ia juga mengakui bahwa kelompok tadi cukup kuat, dengan 4 ahli tahap 9 Yuan Nirvana. Lin Dong hanya mengangguk santai, mengatakan bahwa hal itu wajar mengingat usia dan pengalaman mereka. Pandangan Wang Yan kemudian tertuju pada mayat iblis di belakang Lin Dong. Dengan nada heran, ia bertanya apakah Lin Dong telah memurnikannya menjadi boneka. Lin Dong menjelaskan bahwa ia hanya menggunakan roh Yuan untuk mengendalikannya. Jawaban itu membuat Ying Xiao-Xiao dan Wang Yan saling pandang. Mereka jelas memahami betapa berbahayanya metode tersebut. Namun melihat Lin Dong yang tampak tenang, mereka tahu ia pasti memiliki cara untuk menghindari risiko. Tak lama kemudian, Ying Huan-Huan melangkah maju dan menatap mayat iblis yang masih terjebak dalam formasi. Ia bertanya apakah makhluk itu belum berhasil diselesaikan. Ying Xiao-Xiao menghela napas ringan dan mengakui bahwa pertahanan makhluk itu terlalu kuat. Mereka mampu menahannya, tetapi tidak bisa mengalahkannya. Mendengar itu, Lin Dong tersenyum tipis dan menawarkan diri untuk menanganinya. Ia meminta agar formasi dilepas. Meski sempat ragu, Ying Xiao-Xiao akhirnya mengangguk. Dengan satu isyarat, para murid Sekte Dao menarik Yuan Power mereka, dan formasi cahaya pun perlahan menghilang. Begitu bebas, mayat iblis itu langsung menyerbu dengan niat membunuh. Namun sebelum mencapai target, mayat iblis milik Lin Dong telah bergerak lebih dulu dan menghantamnya dengan brutal. Keduanya jatuh ke tanah, menghancurkan permukaan hingga terbentuk lubang besar. Pertarungan antara dua makhluk itu mengguncang bumi, membuat para murid Sekte Dao terdiam melihat kekuatan yang begitu mengerikan. Di tengah kekacauan itu, Lin Dong turun dengan tenang. Formasi cahaya muncul di telapak tangannya, lalu ia melesat maju dan menghantam langsung dantian mayat iblis. Dalam sekejap, kulit hitam yang keras mulai runtuh. Pertahanan yang sebelumnya tak tertembus kini hancur begitu saja. Lin Dong menembusnya dengan mudah, meraih gugusan cahaya putih dari dalam tubuh makhluk itu. Semua orang terpaku. Makhluk yang sebelumnya tidak bisa mereka lukai sama sekali, kini dikalahkan begitu sederhana. Ying Xiao-Xiao dan Wang Yan hanya bisa menatap dengan tak percaya. Mereka akhirnya menyadari bahwa metode Lin Dong berbeda, ia tidak melawan secara kasar, melainkan menghancurkan inti pertahanan makhluk itu. Tanpa banyak bicara, Lin Dong melemparkan manik tulang kehidupan misterius hasilnya kepada Ying Xiao-Xiao, lalu memberikan yang sebelumnya ia dapatkan kepada Wang Yan. Ia menjelaskan bahwa benda itu akan lebih bermanfaat bagi mereka berdua, terutama karena mereka sudah berada di puncak tahap 9 Yuan Nirvana dan berpeluang menyentuh tahap kehidupan misterius. Awalnya mereka ragu, namun akhirnya menerima. Setelah itu, Lin Dong menyimpan tubuh mayat iblis yang tersisa sebagai cadangan. Beberapa saat kemudian, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Ia membentuk peta dari energi mental dan menunjukkannya kepada Ying Xiao-Xiao, menanyakan apakah ia mengenali lokasi tersebut. Ying Xiao-Xiao dan Wang Yan terkejut saat melihatnya. Mereka langsung mengenali bahwa itu adalah peta menuju penyimpanan kuno langit terbakar. Lin Dong ikut terkejut. Ia tidak menyangka tempat itu ternyata sudah dikenal. Dengan nada tenang, Ying Xiao-Xiao menjelaskan bahwa banyak orang mengetahui lokasi tempat tersebut, sehingga peta itu sendiri tidak terlalu berharga. Namun, hingga kini belum ada yang berhasil membukanya. Bahkan gerbang Yuan telah mencoba berkali-kali dan tetap gagal. Jika mereka masih menuju ke sana kali ini, kemungkinan besar mereka sudah menemukan cara untuk membukanya. Mendengar itu, ekspresi Lin Dong menjadi serius. Pikirannya langsung tertuju pada token cahaya misterius yang ia dapatkan dari kuali tembaga. Jantungnya berdegup lebih cepat. Mungkin, benda itu adalah kunci sebenarnya.